Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Ada seorang pembunuh yang sangat terkenal di zamannya. Dia dijuluki Anggulimala atau si manusia jari. Pembunuhan demi pembunuhan dilakukannya tanpa belas kasihan karena terhasut omongan gurunya. Diceritakan semua penduduk desa pada ketakutan mendengar namanya. Tapi kemudian dia bertobat dan melepaskan pedangnya. Apa yang terjadi? Mari kita simak kisahnya. Anggulimala adalah putra seorang kepala pendeta di istana Raja Pasenadi dari Kosala. Nama aslinya adalah Ahimsaka. Ketika dia sudah cukup umur, dia dikirim untuk pergi sekolah di Taksila. Ahimsaka sangat pandai dan juga patuh kepada gurunya. Oleh karena itu ia disenangi oleh guru maupun istri gurunya. Murid-murid yang lain menjadi iri hati kepadanya. Mereka pergi kepada gurunya dan dengan berbohong, melaporkan bahwa Ahimsaka terlibat hubungan gelap dengan istri gurunya. Mulanya, sang guru tidak mempercayai mereka. Tetapi setelah disampaikan beberapa kali, akhirnya ia pun percaya. Dia lalu bersumpah untuk mengenyahkan Ahimsaka. Untuk melenyapkan anak tersebut, harus dengan cara yang sangat kejam, sehingga dia memikirkan sebuah rencana yang lebih buruk daripada pembunuhan. Dia mengajarkan Ahimsaka untuk membunuh 1000 orang lelaki ataupun wanita. Dan setelah kembali dia berjanji untuk memberikan kepada Ahimsaka pengetahuan yang tak ternilai. Anak itu ingin memiliki pengetahuan ini, tetapi sangat segan untuk membunuh. Terpaksa dia menyetujui untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan kepadanya. Ahimsaka melakukan pembunuhan manusia, dan tidak pernah lalai menghitung. Dia merangkai setiap jari dari setiap orang yang dibunuhnya. Oleh karena itu dia terkenal dengan nama Anggulimala, dan menjadi pengacau daerah itu. Raja mendengar perihal perbuatan Anggulimala, dan ia membuat persiapan untuk menangkapnya. Mantani, ibu dari Anggulimala, mendengar maksud raja. Karena cinta kepada anaknya, ia memasuki hutan, dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Pada waktu itu, kalung jari di leher Anggulimala telah mencapai 999 jari, dan tinggal 1 jari akan menjadi 1000. Pagi-pagi sekali pada hari itu, Sang Buddha melihat Anggulimala dalam penglihatannya, dan berpikir bahwa jika beliau tidak menghalangi Anggulimala, yang sedang menunggu orang terakhir untuk memperoleh 1000 jari, akan melihat ibunya dan bisa membunuhnya. Karena hal itu, Anggulimala akan menderita di alam neraka, yang tiada akhirnya. Dengan perasaan cinta kasih, Sang Buddha menuju hutan di mana Anggulimala berada. Anggulimala, setelah lama tidak tidur siang dan malam, sangat letih dan lelah. Pada saat yang sama, dia sangat cemas untuk membunuh orang terakhir agar jumlah 1000 jari terpenuhi, dan menyempurnakan tugasnya. Dia memutuskan untuk membunuh orang pertama yang dijumpainya. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba dia melihat Sang Buddha dan ia mengejarnya dengan pedang terhunus. Tetapi Sang Buddha tidak dapat dikejar sehingga dirinya sangat lelah. Sambil memperhatikan Sang Buddha, dia meneriakinya untuk berhenti. Dan Sang Buddha menjawab,
Aku telah berhenti, kamulah yang belum berhenti. Angulimala tidak mengerti arti kata-kata Sang Buddha, sehingga dia bertanya, "Mengapa engkau berkata bahwa engkau telah berhenti dan saya belum berhenti?" Kemudian Sang Buddha berkata kepadanya, "Aku berkata bahwa aku telah berhenti, karena aku telah berhenti membunuh semua makhluk. Aku telah berhenti menyiksa semua makhluk. Dan karena aku telah mengembangkan diriku dalam cinta kasih yang universal, kesabaran, dan pengetahuan tanpa cela. Tetapi, kamu belum berhenti membunuh atau menyiksa makhluk lain dan kamu belum mengembangkan dirimu dalam cinta kasih yang universal dan kesabaran. Karena itu, kamulah yang belum berhenti." Begitu mendengar kata-kata ini dari mulut Sang Buddha, Angulimala berpikir, ini adalah kata-kata orang yang bijaksana. Biku ini amat sangat bijaksana dan amat sangat berani. Dia pasti adalah pemimpin para biku. Tentu dia adalah Sang Buddha sendiri. Dia pasti datang kemari khusus untuk membuat saya menjadi sadar. Dengan berpikir demikian, dia melemparkan senjatanya dan memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi biku. Kemudian di tempat itu juga, Sang Buddha menerimanya menjadi seorang biku. Ibu Angulimala mencari anaknya di dalam hutan dengan menyebut-nyebut namanya, tetapi gagal menemukannya. Ia kembali ke rumah. Ketika raja dan para prajuritnya datang untuk menangkap Angulimala, mereka menemukannya di vihara Sang Buddha. Mengetahui bahwa Angulimala telah menghentikan perbuatan jahatnya dan menjadi seorang biku, raja dan para prajuritnya kembali pulang. Selama tinggal di vihara, Angulimala dengan rajin dan tekun melatih meditasi. Dalam waktu yang singkat dia mencapai tingkat kesucian arahat. Pada suatu hari ketika Angulimala sedang berjalan untuk menerima dana makanan, dia melewati suatu tempat di mana terjadi pertengkaran antara sekumpulan orang. Ketika mereka saling melemparkan batu, beberapa batu mengenai kepala Angulimala dan melukainya. Dia berjalan pulang menemui Sang Buddha, dan Sang Buddha berkata kepadanya, "Angulimala anakku, kamu telah melepaskan perbuatan jahat. Bersabarlah, saat ini kamu sedang menerima akibat perbuatan-perbuatan jahat yang telah kamu lakukan. Perbuatan-perbuatan jahat itu bisa menyebabkan penderitaan yang tak terkira lamanya dalam alam neraka." Segera setelah itu, Angulimala meninggal dunia dengan tenang. Dia telah merealisasi kebebasan akhir. Para biku. Angulimala telah banyak melakukan perbuatan jahat karena dia tidak memiliki teman-teman yang baik. Tetapi kemudian, dia menemukan teman-teman yang baik. Dan dengan bantuan mereka serta nasihat yang baik, dia telah dengan mantap dan penuh perhatian melaksanakan dhamma. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan jahatnya telah disingkirkan oleh kebaikan. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 173 berikut. Barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan, dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan. Demikian kisahnya. Terima kasih.